warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. MTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Jusli Fariunus. Saya sebagai host di acara Kolbun Salim. Kali ini di acara Kolbun Salim akan kedatangan tamu, yaitu tamu tim Hadroh Nurus Syafa'ah. Ya. Dan sekalian juga kedatangan narasumber, beliau dari PC MDS RA Banyuwangi. Ya. Peserta pemirsa NTV dimanapun Anda berada, Hadroh berasal dari Timur Tengah. Hadroh awalnya sebagai pengiring acara-acara tertentu. Namun di berbagai zaman, perkembangan zaman, Hadroh sudah menjadi tradisi dan dijadikan sebagai festival-festival Hadroh. Di berbagai negara, di berbagai kabupaten, di berbagai Nusantara, ada bermacam-macam Hadroh. Ya. Ada Hadroh Banjari, ada Hadroh Al-Habsyi, ada Hadroh Marawis dan Gambus, dan sebagai banyak lagi Hadroh-Hadroh yang lainnya. Pemirsa NTV dimanapun ada berada, kali ini Kolbun Salim sudah kedatangan narasumber di acara hari ini. Beliau juga pengurus dari PC MDS RA Banyuwangi, ya, yaitu Mas Labik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Mas? Hari ini jenengan mulai hari ini sampai ke depan jenengan membawa Nurus Syafa'ah ya. Nggih, Sebagai Allah. pimpinan. Sebagai ya bisa dikatakan sebagai pimpinan lah. Sebagai pimpinan ya. Nggih, Mas Labik. Pemirsa NTV itu bertanya-tanya ya. Nurus Syafa'ah itu berdirinya mulai kapan sih? Dan bagaimana perkembangannya, sejarahnya mulai awal berdiri sampai sekarang? Oh, nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan banyak terima kasih kepada pimpinan NTV beserta krunya. Tak lupa kepada pengurus PC MDS RA, PC Ansor Kabupaten Banyuwangi. Untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa, sebelumnya kami perkenalkan di sini tim Hadroh Nurus Syafa'ah berasal dari Ranting Sumber Suci Mangir. Oh, ini asli dari Ranting berarti? Dari Ranting. Dari Rantingnya Ansor. Dari Ranting NU. NU. Tapi ini semua biasanya kalau kegiatan di Ranting Ansor. Oh gitu. Selalu mengisi di Ranting Ansor. Nggih. Untuk pertama kali terbentuknya Majelis Nurus Syafa'ah itu waktu tahun 2012 insya Allah bulan Juni. Kalau tanggalnya sudah misalnya lupa. Pokok bulan, kalau bukan bulan Juni ya Agustus tahun 2012. Itu awalnya ada teman-teman KKN dari Staida Blok Agung. Kalau dulu kan Staida Blok Agung. Iya, sekarang jadi UN. Ya, dulu bertempat di Mangir KKN, tapi mukimnya di Ranting Sumber Suci. Itu meninggalkan beberapa peninggalan teman-teman KKN. Kenangan gitu ya? Meninggalkan kenangan, salah satunya yaitu Hadroh Nurus Syafa'ah. Oh, berarti ini terbentuknya karena ada teman-teman KKN ya Ida dulu ya? Ida dulu. Terus dikembangkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jenengan. Kalau dulu awalnya aliran kalau musiknya itu di Al-Banjari. Oh, Banjarian awalnya. Awalnya Banjarian, kemudian mungkin sekira tahun 2018 atau 2019 kita di Al-Habsyi tapi tidak meninggalkan Al-Banjari. Oh gitu. Nggih. Pernah juga Al-Banjari pernah juga mengikuti lomba-lomba. Ya. Meskipun belum ada rezeki menang. Ya. Tapi tetap mengikuti lomba-lomba.
Kalau nama Nurul Syafa'ah itu kita itibak kepada Mbah Yai Syafaat. Oh, Mbah Syafaat Blok Agung. Nggih, Oke, kita oke. namakan Nurul Syafa'ah. Mbah Syafaat. Nggih, Ustaz. Dari sejarah itu tadi berarti sudah lama nggih berdirinya. Ya, sudah lama, Sekitar 10 tahunan. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih Nggih. ya. 10 tahunan lebih. Dari 10 tahun yang lebih ini, nggih, jenengan itu mulai berdiri sampai sekarang ada nggak yang menonjol? Maksudnya itu jenengan itu yang ditonjolkan di Nurul Syafa'ah itu apa? Dulu kita awal berdiri itu pernah diundang di Pemda Banyuwangi. Langsung. Di Pemda Banyuwangi, lambat laun mungkin beberapa tahun kemarin itu sering di kantor kecamatan. Malah setiap 1 bulan di kantor kecamatan. Itu Habsyi apa Banjarinya? Kalau yang di Pemda itu masih Banjari. Oh, masih Banjarianya. Kalau di kecamatan sudah Al-Habsyi. Habsyinya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Setiap bulan? Kalau bulan ini belum masih. Oh, bulan ini. Nggih. Maksudnya kemarin itu setiap bulan ya? Iya, setiap bulan rutin. Acara apa itu di? Kadang acara ya pembukaan waktu ada acara-acara di kantor camat pasti panggil sini. Oh gitu. Nggih. Acara-acara tertentu di Iya. kantor kecamatan. Iya. Semua acara? Enggak semua. Enggak semua acara. Nggih. Ya Ustaz, mungkin dari sekian lama sampai sekarang itu kepengurusannya gimana? Kalau mulai awal sampai sekarang itu sudah personil dan kepengurusan sudah berganti 3 periode? 3 periode. Oh, sudah 3. Nggih. Yang masih mulai pertama itu cuma vokal itu. Yang 1. Masih lajang? Nggih, sudah punya. Oh, sudah oke. Mulai awal berdiri sampai sekarang ya. Kepengurusannya? Ya, kalau yang lain sudah bergantian. Kan maklum habis SD kadang sudah di pondok. Oh, okay. Nanti ganti lagi. Kalau sudah pulang dari pondok ya kembali lagi. Contohnya ya ada itu. Dari teman-teman dari pondok kembali lagi. Sekarang strukturnya gimana? Kalau strukturannya ikut di MDSRA. Enggak, Nggih. maksudnya di internalnya ketuanya siapa terus siapa itu masih ada. Masih ada. Nggih, sinten kalau sekarang? Untuk ketuanya Mas vokal itu Nurholis. Mas Nurholis, Nggih. nggih. Kayak ketua ya. Ketuanya. Terus untuk bendaranya itu Bapak Malik. Pak Malik, nggih. Untuk sekretarisnya Khairul Anam. Ya. Nggih. Kalau jenengan sebagai Kalau saya sebagai apa ya Mas ya? Kalau di ranting sebagai ketua ranting saya ketua cuma rantingnya. mengikuti teman-teman ini. Berarti ada ketua hadrohnya, jenengan sebagai pelindungnya ya. Nggih, nggih. Pelindung ya. Atau apa ya? Yang biasanya di Habsyi sekarang itu Apa pembina apa itu Mas? Iya. Nggih. Ini kok. Iya, Ustaz. Dari sini struktur kemudian jenengan di ranting, adakah jenengan itu mulai dari awal berdiri selain sejarah ya, Nggih. sejarahnya selain awal berdiri sampai sekarang yang jenengan kenang itu apanya dari Nurul Syafa'ah itu? Banyak Mas, kalau yang dikenang itu banyak. Teman-teman ya juga pernah diundang waktu hajatan, pulangnya sampai malam, kadang gitu. pulang cuma dikasih berkat gitu aja. Tapi ya tetap kita semangat untuk bersolawat tetap ada. Kita nggak mencari nominal apanya, yang penting kita jalan bersolawat. Selawatannya gitu Iya. aja. Terus selawatannya itu melulu pas waktu Banjarian atau Habsyian itu pergantian dari Banjari ke Habsyi itu gimana? Apa ada kesusahan apa gimana? Tidak Mas, dulu kan waktu di Banjari itu murni dari Blok Agung, Iya. lalu untuk pindah dari Banjari ke Al-Habsyi kan teman-teman ada yang di pondok, Oh. lalu pulang, ayo dibuat Al-Habsyi biar tambah rame. Kalau Al-Banjari dibuat waktu lomba atau ngisi acara Mahalul Qiyam pas di nikahan gitu doang. Berarti teman-teman ini sudah punya 2 metode ya? Iya Mas. 2 aliran, Iya. dua aliran hadroh, ada hadroh Banjari dan juga ada Al-Habsyi. Habsyi. Iya. Iya.
Untuk jenengan kesusahannya apa ada kesusahan nggak selama 10 tahun lebih ini untuk membina teman-teman Nurus Syafa'ah ini? Untuk kesusahannya di teman-teman ini waktu kumpul saja. Karena masih teman-teman ini banyak yang sekolah, jadi kalau waktu kumpul itu jarang. Kadang cuma 1 minggu sekali gitu aja, kadang waktu rutinan mawon. Biasanya rutinnya di mana? Kalau rutinannya 2 minggu sekali ada di waktu pengajian NU, dan 1 minggu sekali ada keliling di rumah teman-teman. Gitu? Iya. Oh iya. Berarti masih rutin sampai sekarang? Nggih, alhamdulillah masih rutin. Sampai sekarang ya? Nggih. Dalam rutinan itu sekaligus latihan apa gimana? Ya, sekaligus latihan. Kalau waktu ada acara besar biasa seminggu 3 kali, 2 kali. Acara-acara besar. Iya. Iya. Terus boleh jelaskan lagi, Ustadz, bagaimana Nurus Syafa'ah itu berdiri dan bagaimana Nurus Syafa'ah itu sampai terkenal di Banyuwangi? Nggih. Dulu itu Nurus Syafa'ah itu kan tim lokal, grup lokal, paling yang ngisi waktu ada undangan akekoan, waktu sepasaran gitu, waktu orang hajatan, nikahan, sunatan gitu. Terus lambat laun sekarang kan lagi booming-boomingnya majelisan. Iya. Jadi teman-teman, ayo ben podo kaya liyane, ayo kita angkat bareng majelis ini. Dan alhamdulillah baru 2 bulan ini teman-teman mengikuti grup-grup yang lain majelisan. Opening, sempat mengadakan opening nggak di Real? Pernah waktu itu openingnya di penutupan KKN Sukorejo 2 bulan yang lalu, dan disahkan setiap 3 bulan sekali tim Nurus Syafa'ah di lingkup ranting bergantian tempatkan. Di satu ranting itu ada 3 dusun di sana. Oh gitu? Nggih, berarti tiap 3 bulan sekali berpindah-pindah dusun. Sehabis opening itu? Nggih. Sehabis opening gitu? Besar nggak openingnya? Alhamdulillah besar. Untuk yang kemarin itu ide dari teman-teman sendiri, tim Hadroh. Okay. Waktu tahun baru itu refleksi akhir tahun. Akhir tahun. Okay. Alhamdulillah. Berarti sempat opening, kemudian selesai opening, nama Nurus Syafa'ah muncul gitu ya? Muncul. Kemudian melaksanakan beberapa turba. Turba ke beberapa daerah di wilayah Kecamatan Rogo Jambi saja. Pemirsa, di dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di acara Qalbun Salim. Ya, kali ini masih bersama Hadroh Tim Nur Syafa'ah bersama Ustadz Labik. Ya, bagaimana Ustadz Labik? Adakah program-program panjang atau program-program pendek ya di Hadroh Nur Syafa'ah? Terutama nanti Hadroh jenengan ini ada program nggak? Gitu. Untuk program-program jangka pendek ya kita terus memperkembangkan teman-teman pemuda ini untuk lebih aktif di kepemudaan, di Ansor, di Rijalul Ansor. Ya. Gitu aja. Untuk program-program jangka panjang tetap kita di kepemudaan, insya Allah kita terus berkembang untuk membina teman-teman ini untuk bersolawat mungkin sampai yaumul kiamah. Nah, gitu ya. Nggih. Itu program jangka panjang ya. Nggih. Jadi terus mengembangkan selawat Nggih, dan kepemudaan. kemudaannya. Nggih. Berarti jenengan ini targetnya yaitu di Di pemuda-pemuda. pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda ya. Nggih. Pemuda-pemuda yang di Nur Syafa'ah ini ya, itu dimulai pelajar apa gimana? Ya, semua sebagian dari teman-teman personel ini dari pelajar semua. Rata-rata Rata-rata pelajar yang ada 1, 2, 3 yang sudah menikah. ada yang Nggih. juga yang menikah ya. Nggih. Tapi rata-rata masih pelajar. Rata-rata semua pelajar. Pelajar di tingkat apa? Ada di tingkat SD dan SMA. Oh, jadi jenengan sudah menanamkan sholawat ini Nggih. di tingkatan Tingkat- dasar. Ya, Wah. tingkat dasar. Dan alhamdulillah dari teman-teman yang di SD itu sudah mengikuti perlombaan. Sudah ya? Tingkat kecamatan, alhamdulillah ada yang juara 1 itu Muhammad Aska. Juara 1 apa? Hadrohnya. Buatan tilawatil Quran. Oh, tilawahnya. Jadi kita nggak melulu di sholawatan untuk teman-teman. Jadi 1 minggu sekali ada kursus kiroah. Koriknya ya. Qori. Oh, berarti di Nur Syafa'ah di ranting jenengan ini bukan hanya mengelola sebuah hadrohnya, tapi juga ada Ada ekstra-ekstra yang ekstra lainnya. yang lain. Salah satunya itu korik. Qori. Oh, gitu. Ya alhamdulillah yang itu Muhammad Aska itu juara 1 tingkat kecamatan dan yang Rifat itu juara 3 tingkat desa masih. Oh, alhamdulillah. Biarpun juara tadi tingkat desa Nggih. itu adalah capaian Momen ya. ya capaian tersendiri. Kebanggaan dari Nur Syafa'ah tersendiri ya. Nggih. Kemudian Ustaz, dari sekian-sekian ya, mulai dari SD sampai yang paling tinggi tingkatan apa? Tingkat SMK. SMK ada. Nggih, ada. Ada ya. Tapi nggak mengganggu kan aktivitas belajarnya mereka-mereka ya, beliau itu? Alhamdulillah kadang ada pas waktu tampil itu ada crash waktu sekolah. Jadi kita memaksimalkan yang ada. Oh gitu. Nggih. Mungkin pemirsa NTV ini mau kenalan langsung Oh. di tim Hadroh jenengan. Nggih, Ustaz. monggo. Mungkin jenengan kenalkan satu persatu dulu. Oh, nggih. Mulai dari vokal, mulai dari musisi yang dengan depan sampai yang belakang. Nggih. Yang dari depan arah Oke. barat itu vokal Muhammad Fikah Hidayatullah. Lanjut Muhammad Aska. Ini Aska ini yang kecil ini, yang korek yang ini tadi. kecil ya. Yang dari SD gitu tadi. Ya, dari SD. Iya. Yang selanjutnya Muhammad Rifat. Selanjutnya Muhammad Nurholis. Itu yang dari tim Hadroh. Nggih. Ada Khairul Anam, Davin, Dika, Sehoni, Dika, Rudi, Hendra, Daim, dan Wafa. Ya, Cuma ini sebagian ada yang sudah menikah sudah. menikah dan Oh. ini kan nggak full dari Nur Syafa'ah, ada yang nggak ikut. Oh gitu. Nggih, Lagi ada halangan apa? ada halangan. Oke. Di tim Nur Syafa'ah ini saat mungkin nanti saya ingin tanya-tanya Nggih, di monggo. tim Hadrohnya. Boleh? Nggih, boleh monggo monggo. Boleh ya? Nggih, monggo. Boleh. Mungkin dari ketuanya dulu boleh ya? Monggo, monggo. Boleh. Enggak, Ustaz. Iya, Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana pengalaman jenengan ya, mulai dari awal sampai sekarang di Hadroh Nur Syafa'ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah pengalaman kula waktu mulai awal nggih lumayan banyak. Nggih, salah satune niku teman-teman yang sering datangnya lambat, cuma kumpul-kumpul itu susah. Iya. Itu sudah pengalaman yang luar biasa kesannya. Kalau yang lain-lain insya Allah gimana yang jelasnya? Susah saya Pak, ngomongnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman pada waktu di lapangan, Ustaz. Kalau di lapangan pengalamannya ya banyak. Misalkan salah satunya ya cuma dikasih berkat, ada pernah. Oh, pernah? Pernah. Undangan Undangan dikasih cuma dikasih berkat sama jajan itu. Alhamdulillah sudah pernah pokoknya. Tapi itu berkahnya sholawat itu. Nggih, berkatnya sholawat itu. Penting kita semua diniatkan untuk sholawat. Oh gitu. Nah, Nggih. nggak mikir apa itu dana amplop uang itu nggak kita pikirin. Penting kita niatnya dari awal sholawatan gitu. Ya, Nggih. mungkin nanti dari sholawat bisa menjadi berkah. Nggih. Berkah untuk Amin. kita, berkah untuk jamaah Nurul Syafaah juga. Nggih, amin. Kemudian dari situ pengalaman sudah, kemudian saya mau bertanya lagi Ustaz. Nggih. Ya, Terima. bagaimana nanti berapa lama jenengan latihan di Nurul Syafaah ini sampai booming kayak gini? Kalau latihan dari awal nggih mulai insya Allah 2012 itu Ya. mulai berdirinya kelompok Nurul Syafaah itu sudah mulai belajar dari situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih dibelajari meskipun jarang kumpul tapi tetap belajar. Kayak gitu ya. Mungkin mulai dari belajarnya itu berapa bulan? Kan tadi Ustadz Labik bilang ya, Nggih. dulunya Banjari, Nggih. sekarangnya Al-Habsyi. Itu dari Banjari sama Al-Habsyi itu bergantian kan? Nggih. Jadi alirannya RSM-nya juga beda. Nggih. Itu menempuh berapa bulan kah latihan Banjari atau dari Banjari ke Al-Habsyi itu? Kalau dari Al-Habsyi ke Banjari itu Mas ya. Ya, Kalau Banjari waktu itu kurang lebih 2 bulan. 2 2 bulan. Langsung jadi. langsung jadi. Kalau Al-Habsyi itu sama rekan-rekan ini. Iya. Semua sudah belajar sendiri-sendiri. Oh, berarti ini autodidak. Nggih. Oh, Belajar jadi sendiri-sendiri. Banjari Al-Habsyinya otodidak ya? Nggih. Otodidak. Nggih. Mungkin ada temannya lagi nanti yang bisa mengenalkan apa nama alat-alatnya dari Al-Habsyi itu. Mungkin pemirsa TV itu penasaran. Apa sih yang ditabuh itu? Namanya itu apa gitu. Oh, nggih. Nggih, niki kalau perkenalan masalah alat-alat yang lebih paham mungkin rincang-rincang niki Hadrah yang biasa main. Iya gitu. Hadrah Oke. ini mungkin bisa menjelaskan. Monggo, Kang. Oke Ustaz, namanya dulu Ustaz, namanya. Mungkin Nama saya Ahmad Syafoni. Nggih. Ini nama-namanya antara alat-alatnya ini yaitu yang pertama ini rebana hadrah. Tuh, rebana ya namanya. Terbang atau rebana ya. Oke. Ya ini kan kalau ini kan daerah-daerah. Oh gitu. Daerah mana gitu kan namanya hadrah, daerah ini namanya terbang. Oh gitu. Oke. Kalau di Banyuwangi namanya terbang gitu ya. Bukan terbang pesawat gitu ya. Kalau ini namanya tipung ini. Yang mana itu? Bisa diangkat tulisan TV. Oh, Ya, ketip. Terus yang belakang ini apa ini kecil. Cicik-cicik. Cik-cik. Tamburin tuh apa? Iya, tamburin. Kalau ini calti. Oh, ini calti ya. Ini namanya calti. Oh, ini yang viral-viral di TikTok itu ya. Calti. Calti. Oke. Kalau ini Oh, bas. Iya. Bas gitu. kalau yang itu yang terakhir ini namanya tam. Oh, tam nggih. Ya, tam. Nggih. Ya mungkin itu alat-alatnya. Berapa lama jenengan ada rumusnya nggak mempelajari
hadroh itu? Ada. Ada nggih? Rumusnya ini kan AB gitu. Istilahnya AB kalau di sini AB gitu. Ya. Nggih. Nah, ya itu cuma istilah kalau Nur Safa istilahnya AB gitu. AB gitu nggih. Berarti ada kunci A, ada kunci B gitu. Ya? Nanti dikawinkan. Oh, kawinkan. Akhirnya Ya. muncul aransemen yang indah gitu ya. Nggih. Itu rumusnya belajar sendiri juga? Rumusnya itu pertama ya dicatat Pak. Maksudnya pakai mulut. Oh iya, itu belajar sendiri? Ya belajar sendiri. Apa nyontoh di YouTube atau gimana? Ya pertama dulu kan nggak ada YouTube Pak. Iya. masih jarang YouTube. Oke. Ya mungkin dari Pondok Blok Agung itu Nggih. yang pertama kan itu. Jadi terus basicnya itu dari sana itu. Oh, jadi dari Banjari itu dikolaborasikan menjadi Al-Habsinya gitu. Oke. Jadi rumus Banjarinya diganti dengan Al-Habsinya. Ya. Gitu Yang ya. beda kan cuma bas. Antara Oke. Habsi dengan Banjar itu yang bedanya cuma di bas. Nggih. Terima kasih Ustaz. Ustaz Labik, terima kasih untuk pengenalannya. Mungkin Ustaz Labik, adakah visi misi dari Nur Syafaat tersebut? Kalau visi misinya kedepannya tetap kita di kepemudaan, tetap kita berjalan bersama pemuda dan untuk bersolawat terus, membimbingkan solawat. Oh gitu visinya. Jadi targetnya kita selalu bersolawat dan targetnya di pemuda Di kepemudaan. biar mengenal selawat. Nggih, Gitu ya. nggih. Kalau misinya enggak? Misinya mungkin ya hampir sama lah. Hampir sama gitu mirip-mirip, ya. nggih. Gitu nggih. Nggih, hampir mirip-mirip. Mirip-mirip gitu ya. Nggih. Dari sini jenengan sudah program ada, visi misi ada, Nggih. kemudian teman-teman sudah akan menjelaskan beberapa tadi nggih tentang Nggih, sejarahnya hadroh. Nggih. Apa jenengan sudah pernah ketika diundang salah satu orang atau hajatan Pak atau acara apa, kemudian jenengan pada saat perjalanan sudah nyampe acara di dalam acara itu belum siap apa-apa gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau waktu acara mungkin belum siapnya itu bukan di tuan rumah, Oh gitu. malah di kurang siapnya di alat-alat pengerasnya. Oh, Mungkin yang menguras waktu itu untuk mempersiapkan mic gitu aja. Oh gitu ya. Nggih, Nggih, terima kasih nggih, Ustaz Rafiq. Habis ini kita lanjutkan lagi. nggih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di NTV setelah pariwara berikut ini.
pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi sama saya, Islifar, host dari acara Qabul Salim. Hari ini masih bersama tim Hadroh Nurul Syafa'ah. Ya. Alhamdulillah, tim Hadroh Nurul Syafa'ah ada suatu keunggulannya, ya Ustaz ya? Nggih, Yaitu alhamdulillah keunggulannya di tingkat dasar, untuk anak-anak tingkat dasar ekstrakurikulernya ada sendiri untuk. oh gitu ya. Nggih. Alhamdulillah, ini katanya Ustadz Labik, unggulan dari Hadroh Nurul Syafa'ah yaitu dari usia dini masih tingkat dasar sudah juara Polri, dan beliau juga sudah bisa melantunkan beberapa sholawat. Assalamualaikum adik. Bisa mic-nya dipegang dek. Ya. Oke. Adiknya umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sudah umur 9 Tahun. sudah tahun. Coba sholawat. Bisa ya? Bisa nggih? Nggih, bisa. Monggo melantunkan satu rap sholawat aja. Monggo. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sani wa daraji atfatayaji qatal alamin ya uhailal Dewal karami Sunan Resek Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Rahat dan Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahih Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a zani wa daraji Atfatayaji Qadan alamin Ya uhailal Diwal karami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, umur 9 tahun Nggih. masih tingkatan dasar sudah bisa melantunkan salat-salat. Yang di luar sana umur segini masih masih perbanyak jalan-jalan, main game, ya, game. masih dolanan. Nggih. Sedangkan di Nurul Syafa'ah sudah Nggih, dididik mulai dini ya. alhamdulillah, nggih. Ya, namanya mungkin siapa, Dek? Mas Aska. Sampingnya Mas siapa? Mas Rifat dengan Mas Aska. Sama-sama umur 9 tahun. Iya. Sekolahnya di SD apa di MI? SD. Oh, di SD. Kelas 4. Mas kelas 3. Oh, beda kelas. Iya. Wah, sebuah kebanggaan Iya. orang tua. Mungkin di sini ada orang tuanya. Ada yang Rifat itu ada orang tuanya ikut I- personil juga. Oh, personil juga? Nggih. Mungkin bapaknya gimana? Oh, Mas Rif. Ini orang tua dari Mas Rifat saya. Mas Rifat. Nggih, Mas Rifat. Bagaimana pola pendidikan jenengan di rumah? Biasanya kan anak sekian ini masih tidur ya. Ya. Terus dia masih minta uang jajan, masih bermain game, masih bermain sama teman-temannya. Pola jenengan mendidik ya, mulai dari sekarang ini sampai bisa mengkori, sampai lantunan-lantunan salat itu gimana pola didiknya jenengan di Kalau rumah? saya yang pertama kan yang saya gali skillnya dia di mana, Oh gitu. hobinya dia di mana gitu. Oh gitu. Kalau dia enjoy, sebetulnya bukan cuma kori lantunan suara, Iya. dia mungkin bisa menabuh beberapa alat dari ini, insya Allah bisa gitu loh. 2 itu? Ya, yang satu ini. Oh Mas Rifatnya. Iya. Ya saya kan dari kecil, oh ini anak ini sukanya ini. Ngeten. Nah, terus kesempatan saya juga termasuk personil, Nggih. saya masukkan. Nggih. Ya agak sulit memang. Gimana ya? Kalau mendidik anak itu biasanya
diketak malah nangis gitu. Oh gitu ya. Ya. Pernah pas waktu latihan diajak nangis gitu, mau aku Ya main sering, game aja." sering, Sering ya? sering. Sering. Ya mungkin itu gimana ya caranya uang mungkin. Oh gitu. Atau mau ya kasih uang lebih gitu kan. Itu sebagai apa ya? Motivasinya, Tips ya. Tipsnya. Oke. Ya, kalau sampean nggak main sama temennya nggak kasih uang. Ya. Kalau ikut selawatan tak kasih uang Ya, buat jajan gitu seperti ya. itu. Salah satu tipsnya. Salah satu Terus tipsnya. tipsnya lagi selain dari uang itu ada apa lagi? Ya mungkin dia kan sholawatan sering ikut kemana-mana gitu sering ikut. Jadi kalau ikut sholawatan nanti aku beliin bendera besar gitu kan. Iya. Sekarang kan viral bendera sholawatan itu loh. Iya, iya. Ya itu untuk bujuk dia supaya tetap semangat untuk sholawat. Ya gimana maksudnya kita nguri-nguri. Iya. Untuk melanjutkan estafet jenengan Ya, juga. untuk Selawat. melanjutkan estafet Iya. dari orang-orang yang sebelumnya ini. Oh gitu ya. Ya. Ih, makasih Bapak Ya. nggih. Oke, Ustaz Lahbik, ya, jenengan sudah ada unggulan dari Nur Sabah itu, yaitu anak usia dasar sudah bisa melantunkan Nggih. selawat-selawat. Selawat. Ya. Suaranya begitu indah, ya. Terus lantunannya begitu fasih ya. Ya, sebenarnya belum seberapa fasih kan. Nggih. Ilete cek cilik gitu Nggih, ya. ulat, Jaren ilat. ulat kecil masih kaku. Mas. Ngasih kaku gitu ya. Nggih. Bagaimana pola jenengan di grup ya? Tadi di grup Nurul Syafaah untuk mendidik adik-adik ini. Nggih. Untuk selain di grup itu ada di tingkat TPQ itu setiap hari Rabu itu ada sholawatan sendiri. Hari Rabu itu full sholawat. Kalau di TPQ di Sumber Suci itu Iya. full sholawat. Oh, Jadi semua santri TPQ nggih. waktu hari Rabu itu sholawatan toh. Selawatan. Nggih. Gitu. Nggih. Jadi beliau-beliau ini juga TPQ di sana. Nggih, Di TPQ. Di kelas Iqra masih ya? Iqra Masih Iqra gitu ya. Nih. Itu setiap hari Rabu. setiap hari Rabu Setiap hari Rabu. Nggih. Hari Rabu full full sholawat. selawat, enggak ada pelajarannya. Ada mungkin yang kecil-kecil masih ada. Masih Kalau ada. yang besar full sholawat, nanti ada sholawat yang biasa dibawa-bawa seperti sholawat Habib Syekh, Habib Anul, Habib Bidin gitu ada. Kadang dicampur sama sholawat diba. Oh gitu. Nggih. Nggih. Berarti pola dari jenengan itu di TPQ-nya Nggih. nggih. Selain di TPQ pas waktu latihan mungkin kalau di TPQ kan sudah, Nggih. beliaunya kan sudah kewajibannya sekolah Nggih. TPQ atau mengaji di TPQ. Nggih. Mungkin pas waktu latihan beliau ini, ya adik-adik ini ki pernah nggak pore atau mau semua latihan? Biasanya kan anak kecil lah gitu lah, Nggih. ambil kan masih. Pernah. Kadang waktu ada sholawatan di luar, kan teman-teman latihan gitu, kadang milih lihat sholawatannya, kadang waktunya belajar, ujian gitu, Ya, fokus ke belajarnya, kadang marah gitu, biasa. bisa. Nggih. Mungkin pas waktunya tampil, mah aku nggak melok tampil wes. Nah, pernah nggak? Pernah. Kadang waktu itu tampil acara pengajian akbar di Ranting Sumber Suci, Iya. malah pilih sama teman-temannya, bermain malah pengen lihat saja. Oh gitu. Nggih. Sebenarnya beliau di panggung malah Nggih, malah dibawa lihat. Nggih. sama teman-temannya. Nggih. Itu caranya jenengan menanggulangi kayak gitu gimana? Ya kita bina perlahan-perlahan saja, Mas. Oh gitu. Kalau mau ya monggo, kalau masih belum mau ya biarin lah. Iya. Nanti kalau sudah besar kan ada pikiran pasti mau. Gitu Jelas. ya. Nggih. Berarti nggak ada paksaan ya? Nggak ada. Nggak dipaksa. Nggih. Mungkin nanti ada paksaan, ayo sampean nggak munggah, nggak gitu nggak ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Kalau tim yang lainnya ada ya? Kalau teman-teman yang besar-besar itu ada paksaan, harus dipaksa kalau teman yang Harus ya. besar-besar. Ya. mungkin yang besar-besar itu terjadi kayak adik-adik gitu, mau manggung aku lingi serai gitu, ada nggak kayak gitu? Nggak ada, malah teman-teman yang besar-besar itu apalagi yang tingkat SMK itu malah senang, Mas. Oh, senang. Ya. Mungkin belum punya pacar di panggung. Enggak, Mas. Malah senang, kan banyak cewek-cewek gitu, Yo, senang. Nggih. mungkin mencari tenaran ya Ah, di iya. panggung gitu ya. Nggih.
Enggak apa Mas. Berkas selawah, jodoh mendekat Mendekat. ya. Oke, dari sini program unggulannya sudah jamaah jenengan, Ustaz. Jamaah di Nur Syafaah ya. Itu awalnya untuk jamaah jenengan itu di ibu-ibu muslimat apa bapak-bapak apa di adik-adik atau di mana? Kita untuk jamaah yang paten itu di bapak-bapak di NU dan sahabat-sahabat Ansor saja. Waktu rutinan gitu. Paten gitu ya. Nggih, paten pokoknya setiap 2 minggu sekali. Tuh. Terus sampai berkembang bisa mengumpulkan kayak gitu itu bekerja sama dengan siapa jenengan? Dengan mengumpulkan jamaah segitu banyaknya gitu. Kita kalau bekerja sama belum ada, Mas. Iya. Cuma kita kan sekarang banyak media juga lagi bumi-buminya sholawat. Jadi alhamdulillah waktu pertama mengadakan itu kita khawatir ada jamaahnya apa tidak gitu. Oh. Tapi alhamdulillah berkat sholawat jamaahnya ada saja, Mas. Oke. Mungkin jenengan kalau jamaahnya mulai dari kerjasama dengan MDSRA, Nggih. ya itu mulai melonjak ya nama Nggih, Nur Syafaah nggih. yang di ITS. Ya di Oke. ITS ya. Itu mulai alhamdulillah mulai banyak. Sebelum itu kan untuk acara akbar kan belum ada sebelum gitu. ITS. Baru ITS. habis dari ITS alhamdulillah kita melaksanakan. Oh gitu. Nggih. Oh, berarti mulai dari situ jenengan sudah melonjak ya? Nggih, Mulai alhamdulillah. bersama dengan Nggih. MDSRA nggih. Nggih. Karena MDSRA itu wadahnya Wadahnya. dari sholawat. Nggih. Majelis Dzikir dan Dan sholawat. sholawat. Dari jalur Ansor Nggih. Banyuwangi. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di acara Gopul Salim setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Gopul Salim. Kali ini masih bersama tim kantor Nur Syafaah. Gimana Ustadz? Keinginan jenengan, harapan jenengan di Nur Syafaah ke depan ini kayak gimana? Untuk kedepannya ya tetap kita istiqomah saja, Mas. Istiqomah bersolawat, istiqomah mensiarkan agamanya Allah kita terus.
Jadi keinginan jenengan ke depan ini ingin tetap berdakwah lewat selawat, lewat selawat. gitu ya. Sampai besok di yaumil Nggih. kiamat. Amin. Amin ya. Jadi itu keinginan jenengan ya. Nggih. Mungkin keinginan jenengan untuk menambah set personil ada nggak gitu? Untuk personil ada Mas. Ada ini yang kurang di bagian marawis, kurang Mas. Oh ada marasnya berarti gitu. Tapi sekarang belum ada. Oh gitu. Nggih. Keinginan jenengan kayak gitu Nggih. ya. Semakin lebih Semakin lebih Meriah. biar meriah. begitu ya. Nggih. Jadi keinginan dari Nurul Syafaat tersebut pertama yaitu ingin hadroh ini selalu istiqomah. Istiqomah. Nggih, sampai estafet dari sini nanti di anak-anaknya, di didiknya, Nggih. di kelanjutannya Nggih. gitu. Estafet untuk berdakwah Nggih. selawat. Berdakwah lewat Lewat selawat. sholawat. Karena selawat itu termasuk dakwah. Dakwah. Nggih. Iya. Kemudian yang kedua keinginannya hanya untuk menambah personil untuk Menambah personil. di Marawisnya. Mungkin ada lagi keinginan yang lainnya dari dua itu? Untuk saat ini belum ada Mas. Mungkin Belum belum ada. kepikiran ya. Oh, belum ada ya? Nggih. Sampai ini belum ada nggih? Nggih. Nggih. Nggih, Ustaz, kalau belum ada mungkin apa rangkuman dari segmen tersebut itu gimana? Oh, Dari nggih. jenengan Rias. Nggih, pemirsa, untuk merangkum dari awal sampai akhir ini, Simpulannya ya. kesimpulannya Majelis Nurul Syafaah ini beralamatkan di Ranting Sumber Suci, Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jampi. Nggih. Dan mungkin ada para pemirsa yang ingin menghadirkan tim dari Majelis Nurul Syafaah bisa berhubungan dengan personil atau dengan saya sendiri di nomor 082 144 147 428. Gitu ya. Nggih, itu aja Mas. Mungkin pemirsa tuh kalau mendatangkan mengundang Nurul Syafaah ada nggak apa namanya budgetnya atau gimana ada? Kita nggak pernah budget Mas. Oh, nggak pernah budget. Nggak pernah budget. Berarti sesuai dengan Sesuai ikhlasanya. visi dan misi yang Iya, awal yang tadi. awalnya. Karena kita berdakwah di Nggih. selawat gitu ya. Bukan untuk mencari keuntungan di Nggih. selawat gitu ya. Nggih. Nggih. Berarti Dan yang terakhir Mas, nggih. kita mengundang dan monggo sarang-sarang hadir nanti di acara tasyakuran pemuda Geladak jam 7 Majelis Nurul Syafaah akan bersolawat di sana bareng Ustadz Haji Andi Hidayat. Oh, bareng Ustaz Andi. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Terima kasih ya. Nggih. Pemirsa yang TV dimanapun Anda berada, itulah Hatim Hadrah Nurul Syafaah. Beliau berawal dari Banjari, kemudian beralih ke Al-Habsyi sampai pada hari ini. Oke. Kemudian beliau berkembang terus-menerus sampai di usia dini, di sekolah usia dasar, beliau sudah menerapkan sholawat. Ya, hingga pemuda-pemuda nantinya tidak tersesat. Gitu ya. Nggih. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, karena waktu kita sudah berpisah, saya sebagai host acara Qalbun Salim mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan kesinggungan pada pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, sikum wa nafsi bitaqallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.